Rehan, kenapa kamu panggil aku di sini? Ada urusan yang penting. Hendra, kamu kan yang melakukan pembakaran. Kamu kan pelakunya. Rehan, kamu gimana sih? Fitnah aja orangnya. Aku udah punya buktinya. Lihat ini. Lihat. Mau bilang apa kamu? Mau mungkir kamu? Rehan, dengar dulu Rehan. Emang aku ada di situ, tapi bukan untuk meledak atau apapun. Ada orang yang aku curiga. Ya, aku ikutin dia. Tapi dia tuh terlalu pintar sampai aku kehilangan jejaknya. Itu sebenarnya. Alasan ini aku nggak percaya. Ingat kan, rencana apa dan cara apa yang akan aku pakai? Bukan cara ini. Yang kamu pakai ini nggak benar. Ini cara kotor. Aku nggak bisa mengikuti caramu ini. Dan ini bisa aku bongkar. Kamu ngerti? Rehan, kamu tuh terlalu naif. Terserah kamu bilang apa. Yang jelas aku nggak mau kamu melakukan ini lagi. Kalau kamu melakukan ini lagi, terpaksa aku membongkar semua yang kamu lakukan. Aku nggak peduli apa-apa lagi. Ingat, aku punya bukti. Iya Rehan, kamu tenang aja. Selanjutnya aku ikutin cara kamu. Aku nggak bisa percaya sama Hendra. Dia orang yang cukup berbahaya. Bisa saja nanti dia bertindak sendiri lagi dan mencelakakan aku. Tapi lebih baik aku biarkan dulu situasi ini sambil memikirkan langkah selanjutnya. Iya. Mas sini. Oke, ini duduk. Ada kursi di belakang. Oke, duduk ya. Oke, mau tunggu sini sebentar ya. Aku daftar dokter mata dulu buat Mama, ya. Tapi jangan lama-lama loh. Iya, ya enggak kok. Sebentar ya, tunggu ya. Ibu kenapa? Ibu nggak bisa lihat? Iya, gak tahu kenapa mendadak tadi waktu jatuh. Penglihatan saya gelap banget. Makanya mau cek ke dokternya ada apa. Aduh, serem banget ya. Oh, jangan-jangan ibu tuh pernah salah sama orang. Atau ibu diajab sama orang. Mbak, tolong ya. Mulut tuh dijaga. Kenal aja baru. Enak aja main bilang saya tuh kena azab. Asal Mbak tahu ya. Hidup saya tuh penuh dengan amal. Gak mungkin saya tuh kena azab. Jaga tuh mulut, sembarangan banget kok ngomong. Aduh. Ya Allah. Astaga. Ibu. Ibu. Suaranya sepertinya saya kenal. Aisyah? Hari ini benar-benar sial. Tadi jatuh, gak bisa ngeliat. Sekarang jatuh lagi. Mbak? Mbak? Kok pindah? Yoga, kita pulang aja yuk. Perasaan Mama gak enak, Mama mau pulang aja. Ma, jangan pulang dong. Ini aku udah daftarin lo ke dokter. Ayolah sekarang, ayo. Tolong Yoga,
sekali ini kamu turutin mama. Mama nggak perlu periksa, bener deh. Nanti Nggak, juga Mama. sembuh. Sekali ini Nggak, aja Mama. Mama dengerin. Ya, Nggak, toh, Mama sekali pulang. habis periksa kita pulang. Habis periksa sebentar aja, besok kita pulang. Oke? Ayo dong, ayolah. Sebentar aja, kita periksa aja biar tahu apa masalahnya ya, oke? Ayolah, ayo. Hati-hati. Ibunya Yoga buta. Iya, Rehan. Tadi aku lihat dia mau diperiksa di rumah sakit ini. Kasian ya, Bu Indah. Mau bagaimana lagi sekarang? Mungkin itu adalah karma yang harus dia terima. Balasan setimpal atas apa perbuatannya. Untuk apa kamu kasihan padanya? Kasian Bu Indah. Dia pasti menderita sekali. Aku bisa merasakan apa yang dia rasakan. Semoga Allah memberikan apa yang seharusnya tidak terjadi oleh Bu Indah. Semoga Bu Indah diberi kesembuhan. Aisyah benar-benar tulus. Bahkan pada orang yang sudah jahat sama dia sekalipun. Dia masih mau mendoakan orang itu. Tidak ada dendam sedikit pun di hatinya. Inilah yang membuat aku semakin jatuh hati pada Aisyah. Bu Indah, sebaiknya Ibu diperiksa secara keseluruhan. Jadi kita bisa tahu kondisi Ibu dan penyebabnya sekarang ini. Dokter, apa tidak sebaiknya tuh pakai pengobatan yang biasa aja, dokter? Ya pakai obat tetes atau obat diminum, ya begitu deh, pasti bisa sembuh. Udah lama aja sok tahu. Ini dokter juga pasti kan lebih tahu dari Mama. Dia pasti tahu apa yang terbaik buat Mama. Ya kan, Dok? Benar sekali. Jangan sampai kita salah dalam pengobatan. Nanti malah percuma. Ya, silakan. Iya, Ma. Yuk. Udah nyampe sini, nggak bisa juga mama nolak. Ya, iyalah, ngapain? Sebentar. Susah lagi nih. Udah, hati-hati. Hati ya. Kenapa jadi begini? Ya apa nih kok kayak begini, Dok? Saya kurang tahu, Bu. Alat ini bagus kok. Gimana kok meledak gitu sih? Mah, mau nggak apa-apa, Mah? Hah? Yoga. Mama bisa ngeliat. Mama bisa ngeliat lagi. Hah? Mama bisa ngeliat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Serius, Mah? Ya Allah. Terima kasih ya Allah, Ma. Saya bisa lihat lagi. Amin ya rabbal alamin. Kok bisa sih? Aduh, untung aja. Untung aja Mama nggak kena alat itu, dokter. Kalau tadi saya pakai dites sama alat itu, bisa buta. Gimana sih? Katanya rumah sakit keren. Kok begini? Alat ini bagus kok, Bu. Sudah dicek. Tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Mungkin ada korsleting atau ada apa gitu. Canggih apa dokter? Dokter lihat sendiri kan, alatnya meledak. Kalau sampai tadi mata saya kena alat itu, buta beneran. Yoga, udah lihat kan Mama bisa sembuh? Mama yakin banget ini pasti guna-guna yang dikirimkan ke Mama oleh Wulan dan Aisyah. Udah lama, jangan ngaco deh ngomongnya. Yaudah, yuk. Udah. Dokter makasih ya. Males banget nih tempat. Apaan? Mendingan cari rumah sakit lain lah. Buat apa di sini? Nah, Hai Yoga, Bu Indah. Kenapa kamu? Kamu sakit? kebetulan nih ya, Rehan, saya kasih tahu. Katanya ini rumah sakit canggih, alatnya juga canggih. Kamu mau tahu? Saya tuh hampir aja ketusuk sama alat gara-gara tiba-tiba lampu mati. Masa rumah sakit gak ada genset sih? Aku tidak... dokter, ada apa? Kenapa kejadian seperti ini bisa terjadi? Kami mohon maaf. Setelah Ibu Indah keluar, semua berjalan dengan normal. Setelah diperiksa, semua baik-baik aja. Iya betul Pak, semuanya normal. Tapi nggak tahu kenapa malah nolak meriksa ibu ini. Apa-apaan ngomongnya? Maksudnya apa? Ini kurang ajar banget. Ini kurang ajar, nggak sopan ngomongnya. Udah, ayo. Udah nggak usah banyak tanya, ayo cepet.
Yoga, sebenarnya aku hormat sama kamu. Seandainya saja nggak ada masalah di antara kita di masa lalu. Kamu orang yang sangat baik dan profesional. Kalau nggak ada masalah, aku pasti akan dengan senang hati punya sahabat, bahkan saudara sepertimu. Tapi sayangnya, kenapa ibumu adalah perempuan itu? Wanita yang sudah membuat ibuku dan aku menderita. Jadi dokter belum ngelakuin tindakan apapun, terus mama sembuh dengan sendirinya gitu? Iya, mama kan udah bilang kalau mama tuh nggak perlu diperiksa. Ini nih, Yoga sama dokter di sana ngotot banget kepengen supaya mama tuh diperiksa. Aisyah, hey, kamu lihat guna-guna kamu tuh nggak berhasil. Berhubung semuanya udah komplit, udah pada kumpul. Sengaja nih mama ngumpulin semuanya karena mau ada yang mama kasih tahu. Terutama buat kamu Yoga. Kamu kan ada janji sama mama, ingat nggak? Janji yang mana ya? Yoga, kamu kan pernah bilang kalau kamu punya anak dari Sasa, maka kamu akan menjalankan janji kamu memberikan harta warisan keluarga kita ke anaknya Sasa. Ingat itu? Nah sekarang Sasa sedang mengandung anak kamu. Kamu nggak boleh loh lupa sama janji kamu, ya? Iya, aku ingat. Dan aku akan tepatin janji itu. Tapi nggak sekarang. Maksud kamu? Ya nggak sekarang dong. Kan anaknya belum lahir. Nanti anaknya lahir, baru aku bagi. Baru aku tepatin janji. Kamu ya, kamu itu benar-benar ngeribetin. Dulu aja, dulu aku berkorban buat keselamatan kamu. Bahkan aku mati-matian berjuangin hak kamu. Tapi apa? Apa balasan ibu kamu dan Rehan? Dia malah nusuk aku dari belakang. Tapi hari ini, aku puas banget, aku sangat puas Pelangi. Karena aku mendengar langsung dari papa kamu, bahwa dia akan membagi hartanya untuk anaknya Sasha dan Sasha. Itu artinya kamu gak akan lagi menjadi pewaris tunggal di rumah ini. Kasihan. Dan itu artinya Bu Indah dan yang lainnya akan punya kesempatan menyingkirkan kamu. Mereka pasti akan segera berusaha menyingkirkan kamu. Karena sebentar lagi sudah akan ada anaknya Sasha. Ini ada masalah apa lagi sih di lapangan? Nah, kemarin ada masalah di lapangan sama Rehan. Sekarang ada masalah lagi. Ini gimana sih kerjanya? Iya Pak, maaf. Terjadi kelalaian di lapangan. Kita dianggap lalai dalam penyediaan alat keselamatan kerja, Pak. Atau ini ada campur tangan Rehan. Campur tangan Rehan gimana? Yoga, kamu mikir, habis kebakaran kemarin, dia minta apa? Investasi modal di perusahaan kamu. Bahkan, dia dapat untungan yang lebih gede. Apalagi dia udah memiliki saham-saham keseluruhan. Apakah itu tidak mencurigakan? Aku juga bingung nih, soalnya Hendra bilang dia curiga semua ini tuh ada keterlibatannya Rehan juga. Tapi apa iya? Mas, kalau kamu bolehin aku bisa cari tahu soal itu. Kamu? Gimana? Gini Mas, ibu aku kan kerja di rumahnya Bu Dewi. Bu Dewi itu ibunya Rehan. Itu salah satu caranya Mas.